masuk ini bisa kita pakai untuk pembangunan ekonomi kita. Dan akhirnya Jumat 1 Juli 2016, Presiden Joko Widodo mencanangkan program pengampunan pajak atau tax amnesty untuk mengejar target pajak. Hasil dari tax amnesty antara lain akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur. Saya kira kita tahu semuanya bahwa nantinya tahun 2018 akan ada keterbukaan total informasi. Jadi Bapak Ibu semuanya yang menyimpan uangnya di luar semuanya kita akan tahu berapa, di mana, meskipun sekarang ini saya sudah tahu. Saya sudah mengantongi nama-nama. Tadi kok tepuk tangan tuh berarti ini mau bawa pulang semuanya nih kelihatannya. Tapi kan saya nggak ngomong-ngomong kan. Pak Menteri Keuangan juga pegang. Yang pegang hanya 3. Dan saya sudah wanti-wanti betul. Pegang saya, Menteri Keuangan, dan 1 Dirjen Pajak. Hanya itu. Ya, agak mengancam lagi soalnya. Jadi ada lanjutannya tuh, Presiden juga menyatakan jadi tax amnesty adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir. Yang mau gunakan silahkan, yang tidak mau hati-hati. Itu benar-benar mengancam. Tapi relatif optimis ya sekarang ya. Iya, jadi begini Bu, kalau di undang-undang itu sendiri, pasal utamanya menyatakan setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan. Tetapi kata berhak ini harus dimaknai juga dengan pasal-pasal berikutnya bahwa ada konsekuensi apabila tidak ikut ambil bagian. Nah, disitulah yang tadi disampaikan Pak Menteri, ada sanksi sekian segala macam. Ada 200% dendanya Ya, gitu nah, ya. gitu. Dan data yang kemudian dipakai adalah data yang kata Presiden, saya sudah punya nama-nama, saya punya rekeningnya, data dari Menteri Keuangan juga ada di Dirjen Pajak. Saya mau konfirmasi, ada 214.000 sekian perusahaan cangkang, ada 6.500 sekian rekening WNI di luar negeri yang belum catatkan asetnya, kemudian yang nilai nominalnya sekitar 11, sekian triliun. Itu yang dimulai? Ya, itu betul. Jadi memang data itu ada. Data rinci itu? Data rinci ada, tetapi memang kan itu artinya dari spread waktu yang cukup panjang, sehingga perlu filtering. Sehingga ketika kemudian pemerintah mentargetkan menggunakan itu untuk menghitung potensi penerimaan repatriasi itu hanya 5.000, 4.000 sampai 5.000. Dari 4.000 sampai 5.000 itulah nanti yang akan direpatriasi 1.000 triliun, sehingga penerimaannya nanti 165 triliun. Itu jadi penerimaan memang, dari uang tebusan, dari gitu uang ya? Tebusannya itu begitu. Oke. Jadi memang berhak tetapi separuh. Ya, kalau kita balik kepada filsafat dari perpajakan sendiri Mbak, bahwa seharusnya siapapun yang menjalankan usaha dan mendapatkan duit dari sini jangan ditaruh di luar gitu loh Mbak. Dan ini diingetin karena prinsip dalam perpajakan kita seperti itu. Jadi kalau kemudian sekarang tax amnesty itu sebagai alat untuk mengingatkan ini loh kewajiban dan prinsip kita dalam perpajakan. Nyari duit di sini kok taruhnya di Singapura kan nggak fair gitu loh. Nggak fair kata Mbak Eva. Ya. Kalau lihat cara Presiden bicara, kita tahu bahwa itu mengancam, tetapi juga menggunakan peluang yang sekarang tersisa sebelum tahun 2018 soal keterbukaan informasi, kerahasiaan bank, lalu kemudian karena kebutuhan mendesak untuk dapatkan anggaran banyak kan. Kalau lihat itu sih, walaupun Presiden tersenyum, tapi saya pikir itu memang mengancam. Cuman memang sekali lagi problemnya itu adalah angka-angka tadi. Bagi saya itu selalu, atau bagi banyak orang itu adalah selalu pertanyaan, apakah sebesar begitu gitu, seharusnya gitu. Kalau tadi kan mungkin Pak Haryadi punya bayangan mungkin sama pengusaha sebegitu banyak 11.000 kalau sekian. Saya bilang tadi kalau kami tidak bisa berandai-andai ya, karena kami bergerak berdasarkan informasi yang kami peroleh. Nah, keyakinan kami itu adalah
tadi repatriasi dan deklarasi kira-kira 2.000 triliun. Bagi kami itu sukses sekali kalau bisa tercapai. Kalau lebih dari itu berarti sukses besar gitu. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Saya tidak akan mengomentari yang potensi 11.500 triliun ya, karena saya tidak tahu bagaimana itu, mungkin teman-teman di DJP dan Kementerian Keuangan yang mengetahui. Jadi saya kurang tahu lah, karena kalau 11.500 itu berarti sama dengan GDP kita gitu loh, dengan PDB kita. Agak tidak masuk akal gitu ya. Saya nggak berani ngomong gitu aja. Mbak Nunung yang bilang. Ada asumsinya, pasti ada asumsinya. Iya, tapi menurut Pak Haryadi terlalu besar begitu. Iya, terlalu optimis tuh. Terlalu optimis Bang gitu. Ya tadi malam juga kita bicara dengan Gubernur BI, bahkan itu beberapa Pemret sampai jam 11. Persoalan itu persoalan angka yang kredibel aja, karena itu juga akan menyangkut kepercayaan dari orang terhadap APBN. Jadi ceritanya angka-angka itu jadi tidak ada satu, karena BI dan pemerintah kan punya angka yang berbeda. Termasuk soal apakah betul akan ada 165 triliun yang bisa masuk untuk kemudian APBN ini. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya ini. Karena kemudian tentu diharapkan mekanisme untuk memperoleh itu kan akan segera dibuat, lalu kemudian akan segera disosialisasi, dan kemudian orang akan merasa bahwa itu semua berlangsung fair. Karena juga persoalannya kan kalau lihat yang sekarang tidak banyak reaksi negatif, ya tidak ada. Bahkan para pembayar pajak yang jujur pun saat ini tidak protes. Coba bayangkan kalau lihat itu, orang berarti konsen tentang persoalan kita bersama. Ya, apakah begitu memang? Bahkan kemarin kan ada yang skeptis ya, kita wawancara di radio bahwa ini kayaknya ngenakin pengusaha besar, malah ngenakin orang yang ngemplang gitu ya. Dibantah sendiri oleh pendengar berikutnya. Ya enggak dong, kalau untuk infrastruktur dan juga untuk fasilitas umum kan untuk kita semua. Jadi saya melihatnya memang positif ya, pasar udah positif, masyarakat juga positif, dan yang kritis pun tidak dalam rangka untuk sampai sabotase gitu ya, lebih pada kritis gitu. Yang kritis yang lebih membangun begitu ya. Jadi sukses menurut saya untuk tax amnesty ini mendapat dukungan yang cukup banyak. Yang penting adalah bagaimana kemudian kelanjutannya. Follow up-nya. Ya, follow up-nya. Itu sangat bergantung pada bagaimana pemerintah kemudian mengatur sistem perpajakan yang ada dan kemudian basis data. Ya memang syarat penerimaan beberapa fraksi, banyak fraksi. Oke, saya setuju tax amnesty, tapi harus segera KUP masuk, yaitu untuk perpajakan harus masuk, agar supaya kita bisa menghindarkan ekses negatif jangka panjang seperti yang sudah dipraktekkan di yang lama-lama, di mana yang wajib pajak yang baik itu demoralisasi, kok enak yang sana enggak. Nah, kita jagain itu melalui reformasi pajak, selain memang perlu perlindungan, perlu akses terhadap informasi, perlu akses terhadap stakeholder yang terkait, misalkan dinas perizinan dan seterusnya. Oke, ya, jadi ini momentum yang bagus, tetapi juga harus segera kemudian dilakukan langkah lanjut ya. Kita break lagi, Mbak Eva, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Mbak Eva harus meninggalkan kita dulu. Oke, terima kasih banyak dan kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.